Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Wijaya, NPM 2423990. Di sini saya akan menjelaskan mahasiswa dapat memahami perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka yang saat ini digunakan pada umum sekolah. Yang pertama, kurikulum 1947. Rencana pembelajaran 1947, kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka, berorientasi pada pendidikan karakter dan semangat kebangsaan. Mata pelajaran masih sederhana dan lebih menekankan aspek moral dan sosial. Selanjutnya, kurikulum 1952. Rencana pembelajaran terurai 1952. Kurikulum yang dirancang lebih sistematis dengan mata pelajaran yang lebih berstruktur. Penekanan pada hubungan antara pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran mulai dipisah berdasarkan jenjang pendidikan. Yang ketiga, kurikulum 1964 menekankan pada Pancawardhana, perkembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan dan jasmani. Fokus pada pelajaran inti, moral, intelektual, emosional, keterampilan dan jasmani. Bertujuan menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja produktif. Yang keempat, kurikulum 1968 menggantikan Pancawardhana dengan pendidikan berorientasi pada Pancasila, penekanan pada pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Struktur pembelajaran lebih rinci dengan pemisahan mata pelajaran secara jelas. Yang kelima, kurikulum 1975 berorientasi pada tujuan pendidikan nasional dengan pendekatan institusional. Penerapan perancangan yang lebih rinci dalam setiap pelajaran, satuan pelajaran, evaluasi pembelajaran lebih sistematis dengan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Yang keenam, kurikulum 1984 dikenal sebagai kurikulum cara belajar siswa aktif CBSA. Menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran student centered learning. Pembelajaran berbasis konsep dan keterampilan proses. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen 1999, kombinasi antara kurikulum berbasis materi dan keterampilan proses. Pembelajaran lebih padat dengan banyak mata pelajaran dikeluhkan terlalu membebani siswa karena banyak muatan pelajaran. Yang kedelapan, kurikulum 2004 KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Fokus pada penguasaan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menggunakan pendekatan berbasis kompetensi dan evaluasi berkelanjutan. Lebih fleksibel dibandingkan kurikulum sebelumnya. Yang kesembilan, kurikulum 2006 KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, memberikan kewenangan lebih besar kepada seorang sekolah untuk menyusun kurikulumnya sendiri, menekankan keseimbangan antara kompetensi akademik dan non-akademik, menggunakan standar isi dan kompetensi lulusan sebagai acuan utama. Yang ke-10, kurikulum 2013 menekankan pendekatan scientific learning, mengamatinya, menanya, mencoba, menalar, mengomunikasikan, fokus pada pendidikan karakter dan penguatan literasi. Mata pelajaran lebih terpadu dan menggunakan pendekatan berbasis tematik. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya menyampaikan materi. Yang ke-11, kurikulum merdeka bisa juga disebut kurikulum nasional.
memberikan fleksibilitas lebih bagi sekolah dan guru dalam menyusun pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan kompetensi karakter siswa. Tidak ada lagi penjurusan di SMA diganti dengan mata pelajaran pilihan sesuai minat siswa. Pendekatan diferensiasi menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Guru lebih bebas dalam mengembangkan materi dan metode pembelajaran sesuai kondisi siswa. Dari pemateri yang sudah saya jelaskan, dan saya dapat memberi kesimpulan, perubahan kurikulum di Indonesia selalu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dari kurikulum yang berfokus pada nasionalisme 1947 hingga kurikulum yang berbasis kompetensi dan karakter ke-13 dan kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi sekolah, guru, dan siswa dibandingkan kurikulum sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.